Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Senang sekali saya Vira, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Salah satu psikolog muda di Kota Palu yang punya banyak gerakan sosial dan juga sangat peka terhadap isu-isu perempuan dan anak. Apa kabar Kak Putu? Halo, kabar baik. Iya, biasanya kakak dipanggil Kak Putu Ardi. Ardi ya? Oh iya, Kak Ardi. Nama terkenal nih. Nama terkenalnya Kak Ardi. Ya, karena video ini diambil dalam situasi pandemi, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan dan keselamatan COVID. Kita sudah mencuci tangan dan menjaga jarak. Namun agar kenyamanan kita, karena kita menjaga jarak, kayaknya kita boleh buka masker ini ya. Soalnya di sini kita hanya ada bertiga. Oke. Kak Putu, masih ingat tidak waktu bulan Maret di awal ketika pandemi COVID ini masuk di Indonesia dan juga ada kasus positif pertama di Kota Palu? Saya ingat sekali, saya bersama kawan-kawan di Sekolah Membine seakan-akan kayak kebingungan untuk mencari pertolongan karena waktu itu ada rekan-rekan kami yang sudah muntah, kemudian ada yang stres dan merasa paranoid, ketakutan karena ada kasus positif pertama di Kota Palu dan ada banyak sekali efek domino yang kita rasakan ketika itu. Nah, kira-kira Kak, gimana sekarang setelah hampir sudah mau memasuki 1 tahun ya, kita sudah mulai terbiasa tapi juga kita tetap harus waspada untuk menghadapi pandemi COVID ini. Oke, iya 1 tahun lalu ya Maret. Iya, Maret sekarang ini. Tanggal berapa ini? Ini sudah Februari. Sekarang jadi Februari nanti tanggal 16 ya. Oh, jadi Februari tanggal 16 ini saya masih di Bandung deh. Oh iya Kak. Saya iya di Bandung, terus habis itu seminggu kemudian saya ke Thailand. Jadi sebenarnya saya lebih duluan merasakan efeknya COVID. Waktu itu kayaknya Kakak juga lagi di karantina waktu itu ya. Jadi emang saya lebih duluan tahu COVID itu di Thailand, tapi saya bilang itu kan sempat belum ada sampai ke Indonesia, jadi saya masih di Thailand, masih aman. Betul. Terus begitu pulang, belum juga tuh masih aman, karena saya balik tanggal 30 Februari, 28 Februari. Iya, 28 saya sampai di sini 1 Maret. Belum tuh, kan kita mulai konfirmasi pertama tanggal 3 ya. Iya, sekitar tanggal 3. Ya, tanggal itu 3 ulang tahun tuh. saya. Pokoknya konfirmasi pertama. Jadi sebenarnya kalau dibilang, kalau saya sendiri pribadi, saya sih tidak mengalami kepanikan dan segala macam ya, karena mungkin saya lagi senang-senang habis itu terus tiba-tiba lagi keliling keluar kota, terus tiba-tiba jadi kayak gitu. Tapi emang begitu saya masuk tanggal 3, saya masih berangkat lagi kok itu. Saya masih berangkat lagi ke Jakarta tanggal 11. Oh iya, waktu itu Kakak sempat main ke Bandung kok tidak salah ya. Saya sempat main lagi ke sana, ke Bandung lagi. Adik saya melahirkan tanggal 11. Nah, setelah itulah baru saya pulang. Indonesia resmi menetapkan status tanggap darurat bencana untuk COVID sampai bulan Mei. Wow, nah, seingatku di situ yang teman-teman semua pada berubah toh. SM juga kontak, teman-temanku juga banyak yang panic attack yang juga segala macam, dan saya rasa itu wajar. Mungkin saya kali yang tidak wajar karena saya tidak panik kayak gitu. Nah, soalnya waktu itu pikiranku justru kebalik Kak, berpikiran positif. Ya udah positif COVID terus positif gitu kan intinya. Tapi sebenarnya waktu itu yang lebih saya tekankan adalah sudah ngerti nih bahwa akan terjadi efek yang kayak gini. Orang-orang pasti akan jadi lebih stres, tertekan, yang terbiasanya kerja banyak menjadi kerja lebih sedikit. Saya pun juga mengalaminya kok. Jadi maksudnya pekerjaanku yang banyak, saya bukan cuma mengalami soal pekerjaannya, saya mengalami kekeringan dompet juga kan. Karena yang setahu saya, pokoknya Kak Fira ya, dari di bulan Maret, April, Mei itu sebenarnya sudah ada semua jadwalku. Poso, Buol, Toli, semua sudah kirim. Semua sudah kirim dan saya sudah tahu berapa jumlah budget yang akan saya dapatkan kayak gitu kan. Nah, jadi saya lebih stres ke situ kayaknya nih. Ya, jadi dalam tanda kutip adalah saya lebih stres kayak, ya Tuhan, semua pekerjaan yang sudah terjadwalkan akhirnya harus cancel. Nah, saya rasa kenapa kemudian banyak orang yang menjadi stres. Stres pertama kali itu adalah muncul karena kegagalan penyesuaian. Karena kita tidak mampu menyesuaikan terhadap hal-hal yang akan terjadi gitu. Jadi kan memang kegagalan penyesuaian termasuk saya. Jadi kalau saya buka-bukaan nih, saya ke Thailand, Jogja, pokoknya saya berangkat dari tanggal 11 Februari sampai saya balik tanggal 1 Maret itu saya habisin semua tabunganku. Wow. Gitu. Jadi sekitar 40 jutaan lebih deh saya wow. Bayangin, sekarang saya tidak memprediksikan akan ada COVID. Jadi semua tabunganku. Tahu-taunya Maret hilang semua pendapatan toh. Iya.
Menurut Anda gimana? Wow. 40 sudah pergi, kemudian pulang jadwal semua cancel ya. Nah, saya langsung pusing Iya. der ya. Tapi lebih ke penyesuaian toh. Tapi akhirnya saya pikir oke, ini penyesuaian, stres, dan saya lihat teman-teman yang lain juga mengalami hal yang serupa. Jadi menurutku orang double itu Kak, double bomnya 2. Satu, takut sama penyakit yang tidak jelas ini. 2, gagal menyesuaikan diri. Iya, penyakit yang kemudian tidak jelas kapan akan berakhirnya, kemudian prosesnya seperti apa, dan juga apalagi ada prediksi bahwa kita akan keluar dari masa pandemi Indonesia selama 10 tahun ya. Betul. Wow, itu menakutkan. Tapi ya. kan pada saat yang awal-awal itu, menurut saya lebih banyak orang stres, tertekan, dalam tanda kutip kegagalan menyesuaikan, itu karena mereka kita nggak tahu banget sama sekali dengan model penyakit ini. Betul. Kok tiba-tiba ada yang mati. Jadi kita apalagi, kita belum ada gambaran waktu itu soal yang positif tapi sembuh. Iya, Karena betul. kan pada saat itu yang lebih banyak tiba-tiba mati. Iya, apalagi di Cina kan banyak sekali video-video yang muncul, kemudian semua jadi rumah sakit, tenaga kesehatan yang kurang. Jadi seakan-akan virus ini sangat menakutkan sekali begitu. Nah, hal yang tidak saya dapat selama saya di Thailand, padahal Thailand lebih dulu infeksius daripada Indonesia. Iya, betul. Makanya saya waktu itu mikir, kenapa? Jadi saya sudah melewati sebenarnya fase yang stressful itu karena pada saat saya di Thailand. Tapi di Thailand ya itu tadi saya bilang orang-orang tetap melakukan aktivitasnya. Jadi saya mulai mikir, oke, mungkin karena itu tadi berita yang sampai di kita. Terus kemudian pada saat penayangan pertama, kedua, ketiga masih yang pakai kode 1, pasien kode 2, kode 3, kemudian ada yang meninggal. Iya, itu kan betul menjadi heboh. Iya, gitu. jadi apalagi angka kesembuhan itu masih kecil dulu, tapi kematian yang bertambah terus. Jadi orang akan sangat takut gitu. Nah, itu juga kemudian yang dirasakan kalau saya lihat dari teman-teman kami yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ketemu banyak orang, tiba-tiba langsung stop. Dan karena ada kasus 1 positif, dan itu penularannya yang kita bayangkan itu cepat sekali beredar, apalagi sekarang informasi yang cepat sekali beredar dengan digital ini, jadi akhirnya ketakutan itu semakin cepat ya Kak. Yang tidak biasa berdiam diri di rumah, kemudian kita harus menyelesaikan untuk kerja secara online. Nah itu stres itu yang muncul, dan akhirnya kita sampai punya gejala-gejala yang lain. Iya, macam-macam. Gitu. Nah kalau misalkan ini Kak, kan di sekarang sudah mulai setahun lah ya, hampir setahun kita berdamai atau menyelesaikan diri dengan masa pandemi ini. Kira-kira menurut Kakak, khususnya di Palu ini, apakah orang itu sudah mulai terbiasa dengan situasi pandemi ini, atau kita merasa bahwa menyepelekan masalah pandemi ini, COVID ini? Oke. Kalau saya sih sebenarnya kalau kata menyepelekan nanti jadinya termnya negatif ya, negatif sekali. Orang-orang. Tapi saya mau kayak kata apatis sih. Apatis. Jadi kalau saya lihat sebenarnya semua orang sekarang, banyak orang saat ini ada di fase apatis. Apatisnya adalah misalnya, untuk apa saya melakukan protokol kesehatan? Untuk apa misalnya? Untuk apa saya jaga jarak? Untuk apa saya bekerja dari rumah? Untuk apa saya pakai masker, cuci tangan? Untuk apa? Jawabannya kita kan pasti bilang, ya supaya kita nggak tertular. Pasti akan ada yang jawab, memangnya kalau tertular kenapa? Kan lebih banyak yang hidup daripada yang mati. Betul. Kita akan jawab, iya kalau syukur kalau hidup, tapi kalau kau mati, nanti saya jawab misalnya, iya, tapi kalau saya tidak bekerja, saya tidak keluar, saya terus di dalam rumah, saya makan apa? Lebih cepat saya mati di rumah daripada gara-gara COVID nanti. Betul sekali. Ya kan? Jadi iya ya, di satu sisi karena kesibukan dan aktivitas kegiatan yang sangat tinggi, terutama untuk mencari ekonomi keluarga, tapi di sisi lain juga kejenuhan itu sudah sangat banyak sekali terjadi, apalagi akhirnya kita menanggalkan atau melupakan protokol kesehatan dan keselamatan. Jadi orang-orang akhirnya menjadi apatis bahwa toh juga saya nggak memenuhi juga. Kalaupun saya sakit ya akhirnya jadi begini. Kalau anggaplah contoh kalau kayak saya sebenarnya kalau saya mungkin bukan apatis ya, saya terlalu positive thinking jadinya. Kalau saya siap menerima apa saja kayak. Tapi saya melihat pada beberapa teman-teman, beberapa orang-orang banyak yang datang. Ya mereka apatis sama kelabilan pemangku kebijakan juga dalam mengambil kebijakan. Contoh yang paling menurut saya paling lucu sih.
Kemarin hari Sabtu saya razia kan. Iya. Saya razia malam. Saya bikin story itu sempat ada bikin razia malam. Terus razia buat narkotika. Nah, saya sempat bertanya nih sama teman-temanku. Iya. Loh kok kita razianya malam jam 10? Ini kan SE-nya wali kota udah keluar. Ada kan SE terbaru. Betul, bunyinya karaoke dan tempat hiburan malam beraktivitas cuma sampai jam 10 malam. Iya. Jadi saya bilang lah kita razia jam 1. Lah udah tutup tuh jadi jam 10. Mereka bilang udah lihat aja ntar Put. Ya benar, begitu saya datang gak ada yang tutupan. Jadi masih banyak ya. Masih banyak. Iya. Dan memang terbuka lebar. Nah, siapa yang gak apatis sekarang? Iya betul Kak. Jadi di sisi lain regulasi itu ada. Regulasi protokol kesehatan ada. Iya. Yang langgar kita. ya bukan yang langgar ya si pembuat regulasi. No? Iya, salah satunya juga ya Kak. Betul sekali. Jadi memang di satu sisi tidak ada pemerintah membuat aturan tapi memperketat pelaksanaan aturan tersebut. Jadi orang lain ya aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, jangan heran kalau efek dominonya terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran yang semakin besar. Iya, betul sekali Kak. Nah, kira-kira seperti ini Kak. Kalau kita lihat kan sekarang kalau tadi saya coba cek data dari penanganan kasus KBG yang ditangani oleh Sekolah Mumbine, ada 12 kasus dari bulan Maret sampai bulan Januari 2021. Itu ya untuk Sekolah Mumbine sendiri ya kami tidak tahu kalau misalkan dari data dari kawan-kawan lain yang khusus menangani kasus kekerasan. Nah, efek domino yang dirasakan ini adalah satu kekerasan. Nah, kira-kira Kak, kalau kacamata secara psikologi nih, di situasi pandemi, bagaimana kaitannya antara orang yang sedang survive atau sedang menyelesaikan diri dengan masa pandemi dengan kekerasan yang terjadi. Walaupun itu efek domino ya Kak, dan walaupun tanpa pandemi pun ya kita yang sebagai penggiat orang yang sering bekerja di situ pasti akan selalu terjadi kekerasan tersebut. Jadi khusus untuk di situasi pandemi ini kira-kira bagaimana Kak? Oke, saya mau sharing kalau yang bagian ini sama film Life of Pi. Pernah nonton? Life of Pi. Pi yang harimau di tengah laut, terus ada satu orang dia orang India, dia survive di tengah samudra, terus kemudian akhir ceritanya dia selamat dengan harimaunya, tapi yang lain meninggal. Gitu ya. Nah jadi mereka makan nih. Nah sebenarnya banyak riset yang membuktikan bahwa manusia itu hanya untuk bertahan hidup dia menjadi agresif kemudian menjadi agresif. Ya itu pasti. Ya kalau nggak agresi kita nggak mungkin akhirnya mulai bekerja panjang kali lebar ini segala macam. Tapi agresinya kita, agresi beberapa orang bisa terkontrol dengan tidak menyakiti orang lain. Sementara agresi yang lain karena dia harus mempertahankan hidup bisa jadi dia harus menyakiti orang lain. Jadi orang untuk mempertahankan diri dia akan melakukan agresi. Ya pasti. Sebagai salah satu bentuk perlindungan diri dia dan upaya untuk mempertahankan hidup. Agresi tapi tidak selalu menyakiti orang. Ya betul. Gitu. Jadi misalnya kayak saya tidak punya agresivitas nih untuk mengerjakan pekerjaan ya kan nggak jadi tidak punya kemampuan tuh untuk melakukan pekerjaan gitu. Betul, jadi kita tetap harus punya agresi. Tetapi dalam konteks tertentu ketika orang dalam situasi yang terjepit, kalau emang harus menyakiti orang, manusia itu pasti akan menyakiti orang lain kok. Supaya untuk dia bisa memproteksi dirinya. Pada banyak fase akan terjadi itu. Kalau dia tidak mampu menyakiti orang lain karena memang dia tidak berani, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Wah, itu secara alami Kak, secara itu alami. Manusiawi gitu. Dan gitu. ada batas tolerir bahwa suatu saat orang akan melakukan agresi dan itu wajar. Ya, kalau dia harus mempertahankan diri, kita contohkan saja Pak tadi ya bahwa COVID ini misalnya kita lihat dinamikanya. Ini kan tadi COVID ini menyerang banyak aspek Kak. Salah satunya ekonomi. Iya betul. Salah satunya pekerjaan. Iya. Salah satu pekerjaan berdampak pada pendapatan. Berarti kalau pekerjaan dan pendapatan ini hubungannya sama ekonomi keluarga misalnya. Ekonomi keluarga. Terus kemudian anggaplah yang pencari nafkah itu bapak misalnya. Beberapa ibu misalnya tidak, ada yang memilih tidak. Kita ambil contoh yang bapak dan ibu ya, yang tidak bapak bekerja, ibu tidak. Iya. Nah, pekerjaan bapaknya hilang. Karena tidak bisa menafkahi, otomatis dia harus banting setir nih, dia harus putar otak segala macam. Tetapi semua otak yang dia putar tidak menemukan jalan tengah. Gagal. Oke, berarti kan gagal nih. Apa yang tadi saya bilang pertama kali, ketika orang mengalami sebuah perubahan hidup, yang terjadi pertama adalah penyesuaian. Nah, kalau dia tidak mampu menyesuaikan diri, berarti dia akan menjadi tertekan, akan menjadi stressful. Itu adalah ancaman untuk mempertahankan
awalnya dia akan bilang itu ancaman untuk mempertahankan keluarga. Aduh, keluargaku bisa nggak makan nih, keluargaku bisa nggak ini, keluargaku bisa nggak ini. Nah, awalnya pertama frame-nya luas, tapi lama-lama dia akan masuk ke dirinya sendiri. Oh, saya gagal ini, saya tidak bisa membuat ini, saya tidak bisa membuat ini. Nah, ketika dia tidak bisa membuat ini, keluarga kan kebutuhan tuh tetap jalan. Listrik tetap ada, istri tetap meminta, anak tetap meminta. Itu menjadi jauh lebih sensitif dia kan. Nah, ketika orang sensitif, yang terancam siapa? Dirinya kan. Nah, dia harus mempertahankan diri. Nah, cara dia mempertahankan diri bagaimana? Dia melakukan tindakan agresi. Agresinya ada yang levelnya bisa ditolerir, ada yang tidak. Misalnya kalau dia agresinya bisa ditolerir, ya mungkin beberapa kata-kata kasar, mungkin kemudian minta marah, mungkin kemudian mukul tembok, agresi. Tetapi ketika dia belajar dan terbiasa dengan faktor, jadi kan kekerasan itu sebenarnya harus dilihat dari beberapa faktor. Satu faktor risiko, satu faktor vulnerability, kerentanan. Terus sama satu faktor pendukung. Lalu ada faktor protektif. Nah, jadi sebenarnya begitu kita mau memetakan orang ini melakukan kekerasan, kita lihat 4 faktornya jadinya. Vulnerability-nya apa sampai orang ini bisa? Vulnerability ini biasanya bawaan. Tuh, jadi memang sudah dari sononya dia kayak begitu. Itu kerentanannya dia. Jadi dibawa dari lahir. Tuh, faktor risikonya apa? Oh, faktor risikonya misalnya sudah bawaan tadi, risikonya dia adalah dia dibesarkan dari keluarga yang tidak harmonis. Tuh. Dari situ berpengaruh. Terus kemudian faktor risikonya, terus kemudian faktor protektif, faktor yang mengancamnya apa misalnya? Oh, itu tadi tidak COVID. Gitu, ada COVID, ada kemudian COVID, ada ini. banyak. Terus dia tidak punya intelijensi yang cukup misalnya, tidak punya keterampilan. Jadi kan tidak cukup mencari Nah, protektifnya tidak ada. Jadi dia melakukan Jadilah dia bisa melakukan tindakan agresi yang misalnya tingkatannya lebih tinggi sampai memukul orang lain, sampai memukul ini gitu. Jadi tindakan dia melakukan tindakan agresi itu harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Nah, nanti kalau kita mau menangani baru kita pakai faktor protektif. Seperti itu ya. Jadi memang ada sebab musabab kan ketika terjadi efek domino terutama terkait dengan kekerasan berbasis gender di situasi pandemi. Jadi proses analisanya itu panjang dan itu penting kita lakukan supaya treatment yang dilakukan kepada orang itu benar gitu. Wah, saya sama kan kayak misalnya sekarang kita mau mentreat ekonominya nih, misalnya kita mau bikin ekonomi keluarga, kita mau mentreat ekonominya, tanpa memahami vulnerability-nya, tanpa memahami risikonya, tanpa memahami protektifnya, tanpa memahami ancamannya, nah nanti kita bisa berbahaya nih. Misalnya tadi kita mau memberi di tengah pandemi ini, kayak contohnya kayak keluarga saya saja, bapak saya misalnya, bapak saya sekarang lagi dibebani pekerjaan harian tambahan supaya dia punya pendapatan. Nah, kalau bapak saya tidak menyadari faktor resikonya dia, misalnya penyakit, vulnerability-nya dia tidak menyadari itu. Nah, nanti saat dia bekerja, memang betul itu akan membantu dia lebih bekerja betul. Tapi tahu-taunya penyakit yang lain keluar. Risiko yang muncul akibat itu ya. Itu jadi memang, harus jelas ya sebenarnya. Karena dia dominonya COVID-19 ini kan mengubah banyak aspek dan budaya sebenarnya. Tapi sebenarnya di situasi pandemi ini, Kak, ya ngomong-ngomong soal agresi tadi, apakah di satu kondisi tertentu ketika manusia menghadapi ancaman, kemudian dengan background vulnerability, kerentanannya, susah, kerentanannya. Nah, kemudian apakah juga di satu sisi tersebut dia memunculkan satu keahlian atau sesuatu hal di luar dari kemampuannya yang misalkan itu dapat dilakukan secara alamiah yang sama munculnya ketika agresi itu datang. Oke, sebenarnya bisa. Jadi beberapa dalam pendekatan psikologis itu yang pasti paling pertama setiap manusia itu digerakkan untuk menghindari ancaman. Nah, karena dia harus menghindari ancaman, dia harus melakukan tindakan untuk menghindari ancaman. Nah, makanya dalam konteks tertentu manusia tidak bisa melepaskan diri dari insting hewani. Ya kan? Betul, ya, berarti makan, manusia, makan. Melawan, nge-seks, itu adalah insting hewani, gitu kan. Tetapi kemudian insting itu ketika kita menjadi manusia, dia berubah menjadi sebuah kebutuhan yang bisa diatur dan dikelola. Nah, maka tadi kalau misalnya kita bilang secara manusiawi dia bisa menjadi agresi, apakah secara manusiawi dia juga bisa melakukan tindakan yang baik? Nah, ada satu tokoh
yang hebat sekali, yang berusaha untuk memberi pandangan baru dari apa yang dianalisis soal tadi. Dia namanya Viktor Frankl. Jadi saya dulu pernah ikut, kalau Kak Firan dibaca bukunya adalah namanya Man's Search for Meaning. Itu keren sekali. Duh, dicatat jadi ini ya bukunya. Menurutku kalau kita kerja manusia ini salah satunya sasaran ini baca buku itu. Iya, Kak. Nah, jadi di buku itu dia mau kasih tahu bahwa tidak semua manusia kemudian menjadi agresi dan menyakiti diri dan orang lain ketika ada ancaman. Ternyata ada satu yang membuat manusia akhirnya tidak menyakiti diri dan siapapun. Apa itu, Kak? Nah, kalau dia menemukan kenapa dia harus hidup. Yang disebut, makanya dia bilang tadi Man's Search for Meaning. Dia mencari makna hidupnya. Oh, berarti dia punya value yang dia pegang. Itu lebih tinggi dari value. Oh, lebih tinggi. Ya. Makna. Nah, jadi kalau ceritanya dulu kayak gini. Frankl ini dulu masuk dalam sebuah camp yang berat, camp Nazi. Iya. Semua orang dibunuh. Dia lihat bagaimana keluarganya dibunuh di ruang oksigen, ruang bertekanan, semua orang mati di jalan semuanya, dan semua orang menjadi agresi. Tapi kemudian dia lihat ada beberapa orang selain agresi keluar, agresi ke dalam. Tapi dia melihat kemudian, tapi kenapa ada beberapa orang yang diam ya? Gitu. Termasuk dia. Apa yang dia lihat, apa yang dia temukan, dan dia pikir, oh ternyata kalau saya punya makna untuk hidup, saya tidak akan melakukan doa itu. Jadi yang terjadi adalah di tengah kamp pengungsian yang semua orang baku bunuh, si Viktor Frankl ini jadi konselor buat semua orang yang mau baku bunuh. Oh, kayak gitu. Jadi dia mengkonseling orang, kamu mau bunuh diri, oh iya. Nah itu tuh bikin dia berharga. Oh iya. Kayak gitu. Dan akhirnya dia tidak menyakiti siapa-siapa. Maka sebenarnya di tengah pandemi, makanya kayak tadi, begitu saya masuk ke tempat yang kayak begini, misalnya kita sudah ada di situasi pandemi. Di satu sisi kita dibilang punya insting hewani, tapi di sisi lain kalau saya ingat misalnya, tunggu, saya tidak punya uang, mau kerjain, aduh habis semua uangku, tabunganku, misalnya kayak kemarin, aduh saya begini, harusnya kalau insting hewaniku saya nggak mau datang ke sini kalau nggak dibayar, betul, ya kan, iya kan, bayar lagi, karena waktu itu banyak sekali orang-orang pandemi minta tolong saya, harus tolong isi sini, SM juga minta. Iya, betul. Nah, saya tidak langsung bilang karena saya butuh uang. Aduh saya butuh uang nih, mau bayar 40 juta, terus saya pasang tarif segala macam. Kan tidak kan? Tidak menjadi agresif sesederhana setinggi itu. Betul. Ya, karena itu kita punya meaningful yang juga punya bisa makna, secara tiba-tiba di situasi. Luar biasa, Kak. Apakah kalian sudah menemukan makna dalam hidup kalian? Jadi kalau kita sudah menemukan makna hidup kita dalam situasi apapun, bahkan pandemi, kemudian di satu hal buruk, di satu situasi terburuk apapun yang kita hadapi, kita bisa akan bertahan tidak melakukan agresi yang tidak baik, tapi ada hal-hal agresi yang lain yang agresi yang lebih positif begitu, karena menemukan makna. bermakna. Maka sebenarnya semua hal yang kita lakuin, kayak sekarang nih misalnya kita mau mengintervensi, kita mau membantu orang-orang untuk tidak mengalami kecemasan, kegagalan dan segala macam. Saya rasa hal yang paling bagus kita intervensi adalah dengan mengajak semua orang menemukan maknanya, kenapa dia tetap perlu bertahan hidup. Kenapa kita harus bertahan hidup hingga hari ini? Itu penting ya, Kak. Dan cuma bisa dan cara menemukannya cuma 3 cara kok, dan itu gampang sekali. Bagaimana itu, Kak, caranya ini? Menemukan makna hidup. Cara yang pertama menemukan makna hidup itu ada 3. Yang pertama itu beraktivitas. Jadi lakukanlah pekerjaan yang kita cintai. Nah mungkin kenapa akhirnya saya tidak menjadi agresi ketika waktu pandemi terus saya diminta jadi pembicara, saya tidak dibayar, ya karena saya mencintai jadi pembicara. Mau dibayar atau tidak, kesempatanku jadi ngomong ya enak kan, tersalurkan bakatku. Punya ruang sesuatu hal yang disenangi oleh kakak. Nah makanya itu aktivitas bekerja. Aktivitas yang kedua adalah menikmati alam. Jadi kalau memang kita bukan tipikal pekerja, nikmatinlah setiap usaha dalam larut dalam alam. Terus kemudian apa saja dengan alam. Alam itu salah satunya adalah dengan sesama kita. Berarti bukan nature Kak, tidak hanya itu. Pemandangan kita pergi, itu salah satunya. Tapi lebih banyak lagi misalnya duduk misalnya, anggaplah sebelum pandemi Kak Fira jarang gitu misalnya menghabiskan 2 jam bersama anaknya Fira tanpa diganggu, WA-nya ibu direktur, siapapun misalnya. Nah tapi begitu ada pandemi, nah sekali ini saja misalnya kita belajar menikmati WA-nya tanpa menikmati lagi WA-nya si A, si B, direktur A, ini segala macam proyek. Jadi kita ada di situ. Itu melalui alam gitu. Alam itu hubungan dengan alam, hubungan dengan orang lain.
Berarti hubungan dengan alam itu salah satunya dengan manusia Ya, juga ya sesama Kak? manusianya, Iya. binatang, alam peliharaan. Kalau yang ketiga Kak apa? Yang ketiga, nah ini berbeda, ada dua versi. Si Frankel ini cukup menghormati orang-orang yang beragama sama yang tidak. Jadi kebetulan Frankel ini orangnya Katolik Roma. Jadi dia pas pendekatannya pakai Tuhan. Maka cara yang ketiga adalah berhubungan dengan Tuhan. Tuh. Jadi ada 3 cara untuk menemukan makna hidup kita. Ya. Yang pertama adalah beraktivitas, lakukan pekerjaan yang kalian cintai. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan alam, ya. Salah satunya adalah bagaimana membangun koneksi kita dengan manusia, dengan alam sekitar. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan Tuhan. Ini Jadi bukan tingkatan ya. Jangan nanti dibilang kenapa Tuhan terakhir. Tidak. Maksudnya ini iya ini betul, bukan tingkatan, dia bukan hierarki. tiga ya, salah satu 3 kombinasi yang bisa kita lakukan ketika dalam perjalanan kita untuk menemukan makna hidup. Nah, jadi memang Kak, kalau kita melihat ya, di sisi lain ketika pandemi ini terjadi, kemudian banyak kecemasan, kemudian kekerasan juga terjadi, dengan berbagai macam agresivitas hidup manusia untuk memproteksi dan mempertahankan dirinya. Tapi di sisi lain juga banyak hal-hal baru yang akhirnya dari proses penyelesaian itu patut untuk diapresiasi ya. Misalnya kan sekarang sudah belajar, kemudian beraktivitas dan menjadi hal yang biasa bahkan mudah ketika kita melakukan secara online. Walaupun memang bertatap muka, kemudian engage dengan orang lain secara in real itu lebih kadang-kadang baik begitu. Koneksinya dapat. Tapi ketika kita sudah mengalami misalkan 1 tahun dan terbiasa dengan itu, bahkan kreativitas baru itu muncul begitu. Yang di luar dari prediksi kita begitu. Nah, jadi Kak, secara psikologi memang ya ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah dan kemudian kita menghadapinya atau melalui proses tersebut akan ada satu momentum-momentum baru dan penyelesaian diri yang di luar dari kendali kita, dan bahkan itu kemudian membentuk satu kebiasaan-kebiasaan baru lagi dari proses yang kita hadapi itu. Iya. Evolusi dan revolusi, saya sudah lupa namanya yang lama ya. Revolusi cepat kah? Revolusi cepat ya. Iya, revolusi yang ya. cepat, evolusi yang lama. Berarti kita sekarang sedang berevolusi. Dalam waktu 1 tahun, segala sesuatunya yang tertutup, segala sesuatunya yang semuanya harus ketemuan dan segala macam. Betul sekali. Tiba-tiba berubah, ternyata cepat seru ya juga meeting online. Kemudian juga banyak teman-teman yang kemudian tidak bisa meeting secara person to person, tapi ternyata di online itu bisa seru juga. Dan itu skill baru bagaimana memimpin satu metode meeting, kemudian juga seminar dan sebagainya dalam online, dan menurut saya itu akan jadi satu pekerjaan di future gitu Kak. Karena misalkan ya teman-teman sekarang sudah fokus membuat ada menjadi admin misalkan sosial media, karena banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru yang membutuhkan kita engage dengan sosial media dengan cara penyampaian informasinya. Jadi terbuka sekali berbagai ragam pekerjaan yang tidak pernah kita bayangkan, dan mungkin sulit ditulis di kolom pekerjaan di KTP ya. Jadi, saya pekerjaannya tidak masuk dalam klasifikasi, tapi dia punya menghasilkan income begitu. Itu yang jadi alternatif pilihan untuk masa yang akan datang. Wah, seru sekali ini ya Kak. Intinya kan dunia berubah toh. Betul. Nah, manusia juga harus punya keterampilan untuk menyesuaikan diri, berevolusi, kemampuan adaptasi. Iya, betul gitu. sekali. Terus kemudian intinya adalah gagal pada penyesuaian awal itu nggak apa-apa. Betul. Kemudian mulai untuk terus menerus belajar menyesuaikan. Siap. Pada dasarnya sih kalau saya suka bilang sama Frankel, kehendak bebas. Jadi kita manusia ini punya kehendak bebas, kehendak untuk hidup bebas apapun yang kita mau. Tapi dia tambahkan, meskipun kita punya kehendak bebas, kita punya kebebasan yang bertanggung jawab. Berarti
itu closing statementnya kayaknya ini ya. Semua orang punya kehendak bebas, tapi kita punya kebebasan yang bertanggung jawab. Wah, seru sekali ya perbincangan kita. Semoga dalam sekitar 30 menit ini teman-teman yang mendengarkan bisa menemukan maknanya dan banyak sekali hal-hal kisah inspiratif yang kami berharap nanti bisa banyak didiskusikan di dalam podcast ini. Salah satunya adalah yang sudah kita diskusikan tadi tentang bagaimana kita mudah untuk beradaptasi dan menghadapi pandemi agar kita semakin produktif dan bisa menemukan makna dalam hidup kita. Terima kasih banyak Kak Putu sudah meluangkan waktunya bersama kami di sini. Saya tahu Kakak punya banyak schedule ya, kuliah online, kemudian pekerjaannya Kakak dan banyak juga pasien yang menunggu untuk diterapi sama Kakak. Saya harap nanti ke depan kita punya banyak konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sahabat Membine, perempuan punya cerita. Dadah.